yang namanya berwirausaha itu sebenarnya enjoy, Kang Ajun. Enjoy. Jadi kita nikmatin aja prosesnya. Kita nikmatin perjalanannya. Toh kalau yang berwirausaha itu kan semuanya dari proses nol ya. Apalagi kalau misalkan yang kita nggak punya latar belakang modal, nggak punya latar belakang alat-alat yang mencukupi, bahkan nggak punya apa ya, nggak punya jiwa wirausaha aja bisa gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Arjun Arbet. Kali ini kembali berjumpa dalam tontonan tentang UMKM anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kuningan. Kali ini saya dan Kang Arjun ada di Desa Sindang Barang, Kecamatan Jalaksana, Kuningan. Dan yang akan kita coba gali yaitu tentang Cipi. Cipi ini adalah nama produk makanan yaitu jamur tiram crispy. Dan pemiliknya ini adalah dua orang pemuda yang merintis usaha ini dari mulai kuliah. Mari kita lihat bareng-bareng ke tempat produksinya atau biasa disebut kandang ya. Ini tempat produksi yang masih mentahnya. Oh, ini nggak dikunci ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini Kang Ajis, sehat Kang Ajis? Sehat. Alhamdulillah. Ini teman kuliah saya waktu di Uniko ya, Kang Ajis sehat? Betul. Alhamdulillah sehat, Kang Rizal. Berarti ini masih pakai pakaian rapi habis dari mana nih? Ini habis dari dinas gitu, baru pulang sekarang tadi. Ngajar. Iya. Oh, jadi ini juga merupakan seorang guru. Teh Dini. Tadi ini ada. Nah, itu. Nah, teman-teman ini dua orang ini adalah pemilik usaha Cipi. Tulisannya CYPY. CPY, dibacanya Cipi gitu ya. Ini Kang Ajis dan ini Teh Dini. Teh Dini. Ini dua anak muda yang memiliki usaha Cipi. Tapi katanya sudah menikah ini ya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oh, berarti ini pasangan suami istri tapi masih muda. Iya. Kang Arjun, kita mau mulai dari mana dulu? Bebas. Langsung ke Oke, pembibitan juga boleh. mau ke Oke. Boleh, nanti kita kasih lihat untuk proses pembibitan di sana. boleh. Ini dipegang aja, Kang. Ya. Nah, ini. Nah, Ini tempat apa, Kang? ini tempat packing bibit gitu menjadi baglog namanya gitu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nih, teman-teman. Kang Arjun mau bertanya nggak? Nah, ini namanya tuh baglog ya. Baglog itu apa? Baglog ini ya apa namanya berarti? Media untuk ini tempat. Betul. Jadi sebelum jamur tiramnya muncul, bibitnya seperti ini. Medianya gitu. Nanti jamurnya akan tumbuh sendiri gitu. Tapi ini masih tahap awal sih. Ada tahap selanjutnya nanti di open dan lain sebagainya. Baglog itu isinya apa sih, Kang? Ada serbuk gergaji, terus ada juga jagung, ya, ada juga glukosa, dan ada juga dari kapur. Nah, itu. Ya. Jadi banyak Jadi banyak komposisi komposisinya untuk banyak. media. Betul. Iya banyak. Selain serbuk gergaji juga kita bisa pakai misalkan dari pakan sapi dan sebagainya itu bisa itu. Tapi karena di sini banyak yang punya serbuk gergaji, jadi kita pakai yang serbuk gergaji gitu. Nah, ini tuh. Ini kira-kira semua total berapa nih, Kang? Ini kalau di total Banyak ya. Kayaknya langsung tanya ke ibu-ibu di sana tuh. 1.500 ya? Tuh, 1.500. Ada berapa, Bu? Ini, Bu. Ini Ibu siapa, Bu? Berapa tadi? 1.500 1.500. sekali bibit, sekali open 1.500 Berarti Ibu setiap hari ke sini? tiap hari. Setiap hari. Terus coba kita lihat ke sana. Boleh. Ke bawah. Jadi ini kan di atas ini kan khusus untuk proses pembibitan gitu. Jadi pembuatan medianya seperti ini gitu. Nah, untuk tempat jamur tiramnya, penyimpanannya itu di bawah gitu. Coba lihat. Boleh, ayo. Ini tempat apa, Kang Ajis? Coba jelasin dulu. Nah,
Ini yang tadi, ini tempat pengopenan gitu. Jadi yang tadi baglog yang udah jadi nanti disimpan di sini untuk di-open. Itu kan ada 1.500-an gitu. Nanti kalau kalau semisal di sini kapasitasnya 1.500 berarti satu kali. Tapi kalau pembuatannya 3.000 berarti di Di open dua ini, termin. open ini fungsinya buat apa? Si balgongnya itu buat biar apa tuh? Ya buat ini ya pemanasan Jadi, gitu. dengan adanya pemanasan kan jadi sebelum dibibit ya, sebelum tadi serbuk gergaji sebagainya itu diaduk, dicampur semua terus dipres ya dalam plastik sehingga bisa seperti baglog. Nah, baru nanti dipanasin dulu supaya nggak ada kontaminasi dari bakteri. Karena biasanya kan dari tangan dan semuanya itu. Nah, Pada intinya harus steril ya. iya, jadi ada proses sterilisasi. Nanti kalau udah baru nanti tadi ada penanaman bibit itu. Nah, setelah penanaman bibit itu biasanya nanti ada masa 40 hari untuk siap panen. Nah, biasanya kalau yang udah jadi bibitnya itu nanti baglognya ada nih yang di bawah. Jadi udah agak putih-putih. Nah, itu biasanya akan muncul selama 40 hari baru siap untuk dipanen jamurnya. Itu. Boleh langsung ke bawah. Hati-hati ini agak terjal. Mau nanya apa lagi, Pak Rizal? Nah, ini. Jadi kalau bibitnya udah bekerja ya selama 40 hari itu tadi kan coklat ya? Nah, jadi kalau udah ini nanti akan memutih semua. Gitu. Jadi ini nanti yang siap panen akan muncul. Udah 40 hari. Ini udah lebih. Iya. Panen-nya ya. Iya, betul. Biasanya kan untuk media tanam ini ada jamurnya. Berarti itu jamurnya tuh akan muncul sendirinya. Iya, muncul sendiri itu, muncul sendiri dan ini akan selalu muncul sampai 4 bulan masanya. Oh, 4 bulan Tuh, masa iya. dari si media tanam ini. Betul. Sampai ke sana tadi nih. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini total Nah. keseluruhan ada berapa teh? Ini 50.000 lebih baglog. Ya, 50.000 lebih baglog. Untuk 50.000 itu berapa total dalam satu hari untuk panennya? Panen. Kita bisa 50 kilo. Kalau misalkan cuaca ya, karena jamur itu sesuai dengan kondisinya juga, cuacanya juga, tapi minimal itu 30 sampai 50 kita udah bisa panen itu. Tadi ini kan kita sudah melihat-lihat pabrik atau nah ini nyala. Ini biasa disebut kandangnya gitu ya. Ya. Jadi tempat bibit, open dan lain sebagainya. Nah, kita dan teman-teman pengen tahu nih proses produksi atau pengemasannya. Artinya kalau di sini kan yang masih mentahnya lah gitu. Nanti buat yang udah matangnya digorengnya gitu ada tempatnya lagi. Ada. Oh gitu. Nanti Iya. kita lihat buat tempat pengemasannya ya, tempat produksinya itu ada apa? Iya, ada apa? Cipi brandingnya gitu ya, tempat pengemasannya gitu ya, Kang Ajis. Boleh ke sana? Ya, berarti pada intinya tuh mereka ini berdua itu berinovasi ya. Jadi punya usaha jamu tiram ini dan diinovasikan menjadi kemasan cemilan gitu ya. Jadi memang biasanya juga ke pasar dijualnya, tapi berinovasi untuk kemasan jadi apa sih namanya, jamur crispy goreng. Betul. Jadi kita bisnisnya itu dari hulu ke hilir. Kita membuat budidayanya, kemudian kita mengembangkan menjadi pengolahan jamurnya itu. Oke, langsung aja ke rumah Ke rumah produksi. produksi. Siap. Siap. Ayo teman-teman. Bolang. Teman-teman, kalau tadi kan kita ada di tempat produksi yang masih mentah gitu ya, di kandangnya. Itu ada di Desa Sindang Barang. Nah, untuk tempat produksi atau pengemasan yang sudah jadinya ini ada di tetangga desanya, yaitu di Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Japara. Ya, jadi masih tetangga desa. Ayo kita lihat ke dalam. Langsung aja ke dalam. Boleh. Boleh, siap. Yuk. Ya, ini beberapa contohnya, Om. Cipi. Ya. Ini produksi rumahan ya, tapi sudah disebar di tempat-tempat atau swalayan yang sudah terkenal. Ini untuk karyawannya memanfaatkan ibu-ibu yang ada di desa ya. Assalamualaikum Bu Dini dan ibu-ibu, punten ngawagel ngaganggu. Bade ningal iya Bu. Nontah.
pengemasan gitu nuju masak. Nah, ibu sareng ibu saha? Ibu ER. Ibu ER tos lami damel di dia. 2 mingguannya. Oh, nembe baru ini. Karyawan baru. Oh, lagi magang enggak? Enggak ah, Enggak ya. udah training. Sebelumnya training dulu. Tadi ini boleh dijelaskan ini tempat apa? Kalau ini spinner ya, mesin spinner itu untuk pengeringan. Jadi supaya nggak ada minyaknya dan bisa tahan lama, kita udah digoreng langsung di sini diputar dulu. Oh, berarti saya salah nanya ya. Harusnya dari sana dulu baru ke sini. Tapi saya ini penasaran ini apa maksudnya? Mind map atau apa nih? Ini SOP, standar operasional jamur crispy chippy itu. Jadi biasanya kalau misalkan ada karyawan baru atau misalkan nanti karyawan yang udah lama lupa, jadi bisa dilihat lagi gitu. SOP-nya hampir sama sih, mulai dari penyuirannya kita udah tahu besarannya, ukurannya segimana. Terus pencuciannya berapa kali dicuci supaya bersih, terus penepungannya ada 2 ya, penepungan basah kering, terus ada penggorengan sampai ke tahap pengeringan gitu. Coba buat di rumah ini, rumah produksi, dari mana dulu kira-kira, dari langkah awal sampai ke akhirnya jadi dari mana dulu? Mungkin tadi ya, awalnya itu jamur yang tadi udah dipanen, kita bersihin batangnya, jadi kita ambil dagingnya aja. Yang mana dagingnya? Boleh Yang tunjukin. ini udah direndam ya. Ini yang ini, jadi kita ambil ini, kemudian disuir. Ini kan tadinya satuan ya, ini disuir, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Habis dari ini? Udah disuir kan ya, dicuci dulu. Nanti ada pencucian. Nah, ada pencucian, terus dicuci sampai bersih, biasanya 3 kali ya. Biasanya 3 kali pencucian sampai bersih, terus di peret tuh apa Jal bahasa Indonesia? Di peret itu ya diperas lah gitu. Teman-teman YouTube juga tahu kali ya. Pokoknya diperet gitu. Ya, diperas. Kalau sudah dicuci kemana lagi? Nah, ini ada perendaman penepungan basah gitu ya. Ini ada rahasia ya, bumbu rahasianya, penepungan basahnya, terus ada penepungan keringnya. Jadi ketika ini udah direndam, terus diperet ya, terus masukin ke tepung basah dulu, adonan basah ya, supaya nanti tepungnya menempel gitu. Berapa menit, kemudian diperet lagi, baru ke tepung kering. Sama kayak chicken kok. Ini tepung keringnya guys. No. Ya, kaliannya telat kesininya, jadi ini udah bagian terakhir. Oh, gitu. gorengnya, Ha. gitu. Eh, Kita 10 kiloan cuci, dibasahin di ini. basah. Ini bisa dibilang yang adonan rahasianya ya. Terus kering, terus langsung digoreng. Ya, Kita lihat yang digorengnya coba. bentar, oke. Ini dapurnya tidak semua ke ini ya. Ini hanya satu apa? Ya. Satu bagian aja. Ada lagi di belakang gitu. Coba lihat. Hah? Oke. Arjun? Ajis masih ya. ada. Ada, Ini ada WC juga ya di sini. Jadi karyawan kalau habis masak boleh ke WC. Gimana? Oke teman-teman, Arjun Arbet Channel kali ini saya sudah bareng Kang Ajis dan Teh Dini kembali. Nah, kita pengen nyobain cipi. Ya. Kita boleh ambil satu ya? Ini cipi ada 1 2 3 4 5 rasa. 5 rasa. Ada rasa barbecue original, terus apa lagi tuh? Jagung bakar, sambal balado sama sambal pedas. Saya pengen yang original dulu. Ini original ya? Iya. Bukannya dari Nah, sip. Coba. Kang Arjun ngambil dulu, Kang Arjun. Gimana? Coba. Kameramen dulu. Rasanya gimana, Om? Mantap. Ini original. Gurih. Ya, ini sangat gurih. Gurih banget. Mungkin ini dari kalau memang ada sistem basah sama kering gitu ya. Ya, tadi dari adonannya. Jadi bener-bener kriuk-kriuk. Cipi happy, crispy happy. Jadi memang
ketika makan ini langsung happy gitu ya. Kak Ajis, ini harganya kalau dijual berapa per satu? Ini per satu pieces ini kita jual di harga 14.000. 14.000. Nah, biasanya kalau di Kuningan sendiri ini ditempatkan di mana saja? Kalau di Kuningan sendiri kita untuk pasarnya itu di retail modern dan oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh itu hampir di setiap sudut Kuningan strategis itu udah ada, baik di Cijoho, Cilimus itu udah ada. Kalau retail modernnya seperti di Pajar, Tosepa Pajar, Jogja itu udah ada. Ini berarti biasanya masuknya berapa pieces biasanya per 1 bulan atau berapa minggu? Kalau untuk skala produksi ini per hari nyampe di 40 sampai 50 piece per harinya. Itu satu toko ya? Maksudnya untuk produksi, itu untuk produksi, betul. Kalau untuk masuk ke toko, satu toko itu di 30 sampai 50 gitu. Jadi kalau yang penjualannya bagus, itu biasanya di 50 pieces. Tuh teman-teman, cuman harga 14.000 ini kita udah dapat produk yang keren. Ini kemudian kalau yang ini, bentar Kang Ajis. Boleh. Yang ini harganya berapa? Ini juga masih jamur crispy, cuman apa bedanya ini? Kalau itu waktu itu spesial edisi Lebaran ya, untuk hampers gitu kan. Nah cuman kemarin ada beberapa yang order lagi, jadi kita buatkan lagi gitu. Jadi kalau untuk toples ini sistemnya PO, untuk harga 35.000. Oh, sistemnya PO. Harganya 35.000. Nah, saya pengen nanya latar belakang gitu ya. Latar belakang awalnya perjalanan kalian bisa memunculkan CP ini bagaimana awalnya? Ya, untuk awalnya ini kita dirintis sejak kuliah ya. Sejak kita kuliah gitu, waktu itu kebetulan memang Dini itu sudah jualan jamur crispy, cuman dengan harga yang 2000-an gitu, dengan plastik yang transparan biasa gitu. Itu saat kuliah jualan Dini? Iya, waktu itu saat jualan di kampus, kemudian adik-adik Dini juga jualan di sekolahnya di SD gitu kan. Terus waktu itu saya punya ide gitu, ini harus dikembangkan nih gitu, harus dibikin suatu yang bernilai lah gitu. Terus kita bikin brand CP ini kita bikin berdua gitu. Kalau untuk modal dulu kita patungan ya awal 300 ribuan gitu, jadi 600 ribu modal awalnya gitu, beli alat-alat kemudian bahan baku segala macamnya. Brandnya terbentuklah CP gitu, Crispy Happy. Tadi betul kata Kang Rijal gitu. Jadi kita berharap kita pengen gitu konsumen itu ketika ngemil ini muncul suasana happy lah gitu, jadi moodnya itu balik lagi lah gitu Kang Arjun. Nah, ini ada hubungan antara CP dengan kenapa mereka sudah menikah gitu. Jadi ternyata waktu kuliah Dini ini jurusan biologi, Kang Ajis ini jurusan komputer ya. Otomatis Dini sering suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi kayak tadi budidaya jamur dan lain sebagainya. Nah, Kang Ajis waktu kuliah masih belum pacaran nih, dekat sama Dini. Pas pacaran, Ajis mencoba bikin branding dari jamur crispy gitu. Kan ini jurusan komputer nih, jadi yang bikin kayak gini, kemudian logo, yang bikin kemasan, kemudian yang mengelola sosmed marketing itu saya gitu. Jadi secara tidak langsung untuk bagian produksi itu Dini, kalau untuk pemasaran dan branding lainnya itu urusan saya gitu. Kemudian buat ini juga MUI gitunya ada apa aja nih di sini? Untuk legalitas, alhamdulillah kita bisa dianggap cukup lengkap ya. Sampai saat ini kita dari NIB sudah ada, NIB itu dasar banget. PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga juga sudah dapat. Kemudian di tahun kemarin baru yaitu di legalitas halal dari MUI itu kita sudah ada, dan sekarang lagi proses di Haki sama akta notaris gitu. Jadi menarik ya. Jadi waktu kuliah bukan pacaran, maksudnya mereka mencoba partner kerja gitu ya, yang satu budidaya jamur, yang satu brandir gitu. Kemudian akhirnya cinlok juga gitu ya, sampai akhirnya menikah dan CP semakin berkembang ya di Kuningan. Siapa yang nggak kenal CP? Teman-teman yang belum kenal boleh kenalan ya. Ada di Pajar, di Jogja gitu udah ada ya. Cari aja CP. Apa Kang Arjun ada pertanyaan? Saya coba nyobain lagi ya supaya tambah happy ya. Nah. Gantian dong. Tadi deh.
Ini Dulu sebelum kemasan seperti ini, kita juga berawal dari kemasan yang biasa, Kang Rijal. jadi kayak polos gitu ya. Masih polos. Dulu kalau teman-teman Uniko atau seangkatan tahulah perjalanannya gitu. Dulu itu masih di harga 5.000, kemasan transparan dengan menggunakan stiker gitu kan. Gitu. Terus dari kualitas juga dulu gak bisa sekuat nyampe berbulan-bulan. Kalau sekarang kan nyampe di 8 bulanan gitu. Dulu 2 hari aja 3 hari itu sudah ada minyak di bawahnya gitu. Jadi minyak tuh pada turun karena keterbatasan inilah peralatan segala macam kayak gitu. Gitu ya. Dan satu hal yang unik lagi dari perjalanan Cipi mereka bahwa semasa kuliah Teh Dini ini adalah ketua BEM FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan dengan waktu yang bersamaan Kang Ajis juga waktu itu menjabat sebagai ketua BEM FKOM Komputer. Nah, karena sama-sama ketua BEM, mereka sering ketemu, ada rapat antar fakultas. Nah, akhirnya nyambung muncullah ide untuk mengemas budidaya jamur crispy gitu. Pokoknya Jadi suka ya? Pesanan-pesannya kan buat yang nonton video dari yang pesan-pesan itu apa supaya video yang ini memotivasi untuk terus berwirausaha apalagi yang dari sini buat teman-teman, motivasi buat teman-teman yang pengen berwirausaha gitu. Boleh, Teh Dini dulu. Pesan-pesannya ya. Berarti kita masih muda ya? Masih muda kan? 5 tahun. Iya. Kalau kesan pesannya yang pertama ya, yang namanya berwirausaha itu sebenarnya enjoy, Kang Ajun. Enjoy. Jadi kita nikmatin aja prosesnya. Kita nikmatin perjalanannya. Toh kalau yang berwirausaha itu kan semuanya dari proses nol ya. Apalagi kalau misalkan yang kita nggak punya latar belakang modal, nggak punya latar belakang alat-alat yang mencukupi, bahkan nggak punya nggak punya jiwa wirausaha aja bisa gitu. Saya basicnya bukan dari bisnis, bukan dari manajemen, tapi saya dari pendidikan, dari keguruan gitu. Tapi dengan adanya kita semangat berwirausaha, semangat menggali ilmu itu apapun bisa. Dan bisnis ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk menciptakan pekerjaan, Kang, gitu. Karena bener ya, Kang, sekarang aja pemerintah itu sudah menutup honorer gitu. Iya, 2023. Berarti kan kemungkinan besar ya pekerjaan akan sulit untuk para mahasiswa yang nanti lulusan sekarang ataupun untuk para adik-adik SMA atau SMK. Jadi apa salahnya kita berwirausaha gitu. Dimulai dari yang kecil-kecil tapi konsisten, itu akan bisa menjadi yang besar itu. Wah, luar biasa nih motivasi dari Bu Dini. Kenapa Bu Dini? Karena ternyata Bu Dini ini adalah seorang guru juga. Ini juga guru. Jadi pulang mengajar, sebelum mengajar ngecek dulu mungkin ya ke dapur, ke kandang. Kemudian pulang dari sekolah juga ngecek lagi gitu. Semangat buat teman-teman yang pengen berusaha ya. Dan dari kami Arjun Arbet. Ya udahlah, pokoknya mah gitu ya. Terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.